Mengawali tahun baru pada hari pertama, Sabtu 1 Januari 2022, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir langsung mengunjungi lokasi banjir di daerah Desa Cipacing dan Desa Cileles, Kecamatan Jatinangor. Bupati Doni menemui warga yang sedang membersihkan rumah dampak banjir. Untuk penanganan banjir di kawasan Desa Cipacing, pemerintah Kabupaten Sumedang mengerahkan alat berat untuk mengeruk Sungai Cibesi. Kunjungan Bupati Sumedang tersebut untuk memastikan rencana penanggulangan banjir dapat dilaksanakan dengan baik sekaligus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir. Bupati melanjutkan meninjau lokasi banjir di Blok Cileles dan Blok Cipendei. Jadi intinya saya ngecek ke lokasi di banjir ini memastikan penanggulangan pasca banjir bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi sudah di Cipacing, Ayanon, ada pengerukan Cibesi, kemudian Kabupaten Bronjong. Tinggal di beberapa titik lagi supaya nanti secara jangka pendek, jangka menengah pun tidak terjadi banjir lagi. Bayana di kerjasamana ya, siap warga anak sama-sama, terutama setelah ini saluran air itu di bersihan. Kan biasanya mah kurang peduli. Ada di hadapan imah tapi sampah numpuk terus sedimentasi tinggi kan, tanah tak keruk bareng-bareng. Ini aja lah nanti mah dijumsih teh, baru perbaiki dorong-dorong. Di hari pertama tahun baru 2022, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir mengontrol progres pembangunan jalan tol Cisundawu dari pintu tol Rancakalong sampai gerbang tol Cileunyi. Progres pembangunan tol Cisundawu saat ini terpantau rambu-rambu lalu lintas sudah terpasang disertai penerangan jalan. Menurut Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir, progres pembangunan tol Cisundawu sudah baik. Bupati berharap beberapa titik pembangunan jalan tol yang terkena longsor dapat segera diatasi sehingga tol pada tahun 2022 dapat segera beroperasi. Pemenuhan rambu-rambu lintasnya sudah ada, penerangan jalan sudah ada untuk penerangan jalan di sekitar jalan tol, sebagian besar sudah dipasang, tinggal di beberapa tempat. Jadi memastikan bahwa jalan tol progresnya sudah sangat baik dan mudah-mudahan di tahun 2022 ini bisa segera untuk beroperasi. Rambu-rambu lintasnya sudah terpenuhi, untuk keselamatannya pun sudah terpenuhi, penerangan jalannya pun mudah-mudahan segera terpenuhi semuanya. Jadi itulah yang kedua yang saya lakukan, mengontrol progres dari pembangunan jalan tol dan mudah-mudahan di lokasi yang longsor bisa segera diatasi sehingga tol bisa segera untuk beroperasi. Usai mengontrol progres pembangunan jalan tol, dilanjutkan mengontrol jalan ruas Cilayung, Cinumbangan yang menghubungkan Kecamatan Jatinangor, Sukasari. Kondisi saat ini sudah di hotmix, pembangunan ruas jalan tersebut akan dilanjutkan. Ada di ruas jalan Cilayung, Cinumbang yang saya dibangun di tahun 2021. Alhamdulillah ruas jalan di Kecamatan Jatinangor, Desa Cilayung, Cinumbang ini sudah di hotmix bagian, insya Allah nanti tahun depan mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Ini bagian dari ikhtiar Pemda untuk membangun jalan-jalan Sumedang, karena kalau jalannya mantap, insya Allah ekonomi lancar, orang akan mudah cepat beraktivitas, arus orang dan barang akan mudah untuk bergerak dengan jalan yang bagus. Ini jalan di tepatnya di Cilayung. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumedang bakal segera memiliki gedung kantor yang representatif. Pembangunan gedung rencananya akan menelan biaya sebesar 1,9 miliar rupiah. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir bersama Ketua dan Pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung MUI Kabupaten Sumedang. Proyek pembangunan dilakukan di Jalan Prabu Gajah Agung, kawasan Darang dan Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan.
Di samping melakukan peletakan batu pertama, Bupati menyerahkan juga bantuan pembangunan sebesar 100 juta rupiah dari Basnas Sumedang. Sementara Pemda Sumedang juga memberikan dana hibah sebesar 500 juta yang bersumber dari APBD. Dengan dibangunnya gedung ini, Bupati berharap MUI yang perannya sudah baik dirasakan dapat lebih maju lagi dan memberikan manfaat bagi bersyukur pada Allah bisa memulai pembangunan gedung MUI Sumedang, peletakan batu pertama kepada MUI, dan tentunya sebuah organisasi besar yang telah lama berdiri, yang peran dan fungsinya sudah sangat dirasakan oleh pemerintah, oleh masyarakat. Tentunya berkewajiban mengapresiasi, menghargai peran fungsi MUI, dan hari ini kami memulai untuk membangun gedung MUI. Apa arti pentingnya gedung bagi sebuah organisasi? Ini tempat sekretariat menjadi organisasi untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan berbagai rencana kegiatan, program ada yang dari MUI. Harapan kami dengan adanya gedung ini, pertama doakan cepat selesai, kedua dengan gedung ini mudah-mudahan bisa MUI bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi, memberikan nasihat-nasihatnya, fatwa-fatwanya kepada umat, dan mereka membimbing umat Kabupaten Sumedang dan bisa menjadi gedung bersama untuk ormas-ormas Islam di MUI ini. Pembangunan gedung kantor MUI menjadi sejarah baru bagi Kabupaten Sumedang. Pasalnya dari beberapa kabupaten dan kota lain belum memiliki kantor MUI tersendiri. Rencananya pembangunan kantor MUI dengan anggaran 1,9 miliar rupiah ini berkonstruksi 2 lantai dan rampung pada akhir tahun ini. Pada sejarah bagi MUI Sumedang ya, yang selama berpuluh-puluh tahun mempunyai kantor, dan hari ini hari bersejarah bahwa kami akan memiliki kantor yang cukup representatif untuk masyarakat. Insya Allah dengan bantuan dari semua masyarakat Sumedang, kantor ini diharapkan Desember sudah bisa dipakai. Pada Rabu 5 Januari 2022, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menyapa warga di Kecamatan Sukasari. Sapa warga merupakan upaya merekatkan tali silaturahmi antara Pemda Sumedang dengan masyarakat serta sebagai bentuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Pada sapa warga, Bupati Doni Ahmad Munir mengunjungi Sekolah Menengah Pertama Sukasari. Pada tahun 2021, sekolah tersebut mendapatkan bantuan pembangunan ruang kelas baru. Selanjutnya mengunjungi Sekolah Dasar Negeri Puncak Desa Genteng. Dalam kunjungannya, Bupati Sumedang meninjau kelas belajar dengan kondisinya perlu mendapatkan rehab lantaran sejak berdirinya SDN Puncak belum mendapatkan program rehab. Sapa warga dilanjutkan dengan meninjau ruas jalan Tanjung Sari Genteng di Dusun Kuta, Desa Genteng. Kondisi ruas jalan Tanjung Sari Genteng sepanjang 7 km dengan kondisi rusak sekitar 2 km. Bupati Sumedang menyampaikan pembangunan ruas jalan tersebut sudah dianggarkan tahun 2022. Dalam rangka kunjungan kerja ke Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, saya keliling ke beberapa desa, kemudian melewati di daerah Genteng ini ada jalan yang rusak, ada harapan warga. Di sini ada omean atuh. Insya Allah untuk jalan ini Pemda kami sudah merencanakan, sudah menganggarkan tahun ini insya Allah jalan ruas Tanjung Sari Genteng akan dibangun. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita bangun, dan nanti setelah dibangun saya mohon dipelihara ya, Pak, saluran airnya supaya airnya tetap mengalir ke jalan. Ya. Dilanjutkan dengan peninjauan longsor bahu jalan Tanjung Sari Sukasari di Blok Pasir Kaliki. Bersama Dinas PUPR melihat kondisi bahu jalan yang longsor untuk mendapatkan penanganan. Sapa warga, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menyerahkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dari Basnas Sumedang. Pada tahun 2021, Sumedang telah memperbaiki 2.808 rumah tidak layak huni. Iya, atuh lumayan aya kanggo rukilahu bantasan mudahan katampi.
Taskeun mudah-mudahan di Pepas Muda ieu sajabi hobi, sajabi nyalurkeun bakat, biasa ngahasilkeun pemain voli anu membanggakan urang dieu. Pada Sabah warga Doni Ahmad Munir Bupati Sumedang di Desa Genteng Kecamatan Sukasari digelar vaksinasi perdana bagi anak usia 6-11 tahun. Bertempat di kantor Desa Genteng, puluhan siswa SD antusias untuk mendapatkan vaksinasi. Salah satu siswa Iqbal menjadi anak pertama mendapatkan vaksinasi yang disaksikan langsung oleh Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir. Memberikan semangat untuk tidak takut divaksin untuk kesehatan dan terbebas dari penularan virus COVID-19. Sebelum vaksinasi, Bupati Sumedang melakukan doa agar vaksinasi Sumedang berjalan lancar, sehat, dan aman. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan lancar, sehat, selamat semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Tepuk tangan, kita bapak hadiah. Alhamdulillah ya Allah. Namanya takut nggak? Kita melaksanakan mengawali vaksin untuk anak SD 6-11 tahun. Kita mulai di SD terpencil di daerah Desa Genteng. Alhamdulillah ini Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Kita mulai vaksin anak-anak SD. Alhamdulillah tadi berjalan lancar, doakan semuanya lancar, bisa cepat kita menyelesaikan vaksin untuk anak SD ini. Alhamdulillah kita sudah buat rencana sasarannya, kapan waktunya sudah kami siap. Ada sekitar 100.000 lebih ya untuk anak 6-11 tahun yang akan divaksin ini. Kita akan secepatnya untuk menyelesaikannya. Sebelum vaksinasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang telah melakukan sosialisasi terkait vaksinasi anak ini kepada para orang tua siswa, mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Kegiatan dengan Pak Bupati, kita adakan launching, adakan sosialisasi untuk vaksinasi anak sampai 11 tahun. Sasaran anak 6-11 tahun di Kabupaten Sumedang berdasarkan data KPCPEN adalah 104.546 orang anak. Kali ini kita buat satu gerakan bagaimana kita memperkenalkan vaksinasi anak ini kepada masyarakat, terutama Minggu pertama Januari 2022, Wakil Bupati Sumedang Haji Erwan Setiawan memulai kegiatannya dengan mengunjungi Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, Rabu 5 Januari 2022. Kegiatan bertajuk Sapa Warga itu diawali dengan peninjauan UMKM Cari Kerandu yang dikelola oleh BUMDes Desa Sukamaju. Wabu berharap BUMDes di Desa Sukamaju bisa terus dikembangkan dan dapat menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Melanjutkan kunjungannya, Wabu mengecek pelaksanaan vaksinasi serentak untuk anak usia 6-11 tahun di Aula Desa Sukamaju, sekaligus menyerahkan sertifikat vaksin. Sertifikat. Jadi sertifikatnya ya, dilihatin ke Om di sana. Senyum atau senyum? Alia divaksin biar apa? Biar sehat ya. Menurut Kepala Puskesmas Rancakalong Yayat Nur Hidayat, sasaran vaksinasi lebih kurang 3.541 orang dan hari ini sebanyak 40 orang anak di desa tersebut telah mengikuti vaksinasi. Dan alhamdulillah hari ini berkenan Pak Wabub untuk secara launching. Insya Allah setelah ini kita melanjutkan. Respon orang tua cukup baik, terbukti animo hari ini 40 remaja anak untuk mengikuti vaksinasi secara launching di Kecamatan Rancakalong. Target kita 70%, Pak. 70% dari jumlah sasaran, kurang lebih 3.541 orang
untuk usia 6 sampai 11 tahun di Kecamatan Rancakalong. Dalam kegiatan Sapa Warga kali ini, rombongan Wabub sempat mengunjungi rumah Pak Eman, salah satu pemilik roti lahu yang sudah selesai diperbaiki di Dusun Nagrog, Desa Sukamaju. Ini kagungan Pak Eman. Wilujeng bapaknya. Iya, Pak Eman. Sarehat, sadayana, mulia, barokah, kemaslahatan kanggo bapak dan ibu. Menurut Camat Rancakalong ini, sebagian besar perbaikan sudah selesai dikerjakan. Menurutnya, kunjungan Wakil Bupati beserta jajaran kali ini merupakan motivasi tersendiri bagi jajaran pemerintahan kecamatan. Rata-rata sudah selesai, yang 40, yang wacana sudah beres. Sekarang dalam proses yang dari PIK, satu desa satu rumah. Mudah-mudahan dengan kunjungan Pak Wabub ini bisa meningkatkan kinerja kita ya, memotivasi, dan insya Allah kita terus berupaya, termasuk APBDes 2022 kita dorong terus, kita kawal supaya efektif gitu ya. Nah, insya Allah 2-3 tahun ke depan Rancakalong bisa lebih baik. Dikatakan Wabub, bantuan perbaikan roti lahu bersumber dari PIK, Basnas, Dana Desa, dan dari DAK Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini saya bisa mengunjungi Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, dan kita juga sudah menyerahkan roti lahu yang sudah selesai dibangun di Desa Sukamaju ini. Satu dari PIK, satu dari Basnas, dan satu dari Dana Desa, serta 40 dari DAK Provinsi. Terima kasih, mudah-mudahan barokah, yang pentingnya sehat dan nyaman ditempati. Ya. Di akhir kunjungan, Wabub berkesempatan meninjau sarana olahraga yang ada di Desa Sukamaju, salah satunya lapangan sepak bola, dan sekaligus memberikan bantuan alat olahraga. Guna mempermudah pelayanan pembuatan nomor induk berusaha kepada pelaku UMKM di Sumedang, pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan jemput bola sampai ke tingkat desa. Seperti yang dilakukan dalam kegiatan Sapa Warga di Desa Malaka, Kecamatan Situraja, Rabu 5 Januari 2022. Puluhan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di desa tersebut mendatangi stand pelayanan yang disediakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Mereka tampak antusias membuat nomor induk berusaha atau NIB. Para pelaku UMKM dari mulai usaha warung hingga bengkel mengaku sangat senang dan terbantu dengan adanya terobosan pembuatan NIB secara door-to-door. Prosesnya pun dinilai sangat cepat dan persyaratannya terbilang mudah. Proses pembuatan surat perizinan usaha sangat mudah ya, sekarang nggak sampai 10 menit sudah jadi, dan tinggal dibawa pulang, tinggal laminating. Kepala Dinas PMPTSP menyebutkan selain di bawah pelayanan publik, pelaku UMKM kini bisa membuat nomor induk berusaha di kecamatan atau desa. Dari 6 kecamatan yang sudah didatangi, sudah ada sekitar 500 pelaku UMKM yang membuat nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha setelah OSS dilaunchingkan oleh Bapak Presiden 8 Agustus, kita maraton. Karena nomor induk berusaha ini salah satu syarat identitas. Kalau kita punya NIK, mungkin kalau yang berusaha punya NIP. Ini sudah program yang ke-5-6 ya, beberapa kecamatan. Yang dimana sesuai tag Pak Bupati, Sumedang melesat, melayanan lebih berkualitas dan cepat. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suryatman mengatakan, program pembuatan NI ini sesuai dengan tagline Sumedang tahun 2022, yaitu Sumedang melayani lebih berkualitas dan cepat atau melesat. Kegiatan Sapa Warga di awal tahun dan insya Allah nanti akan berlanjut ya. Pemerintah Kabupaten Sumedang lintas SKPD turun ke lapangan langsung memberikan layanan terbaik. Dan ini salah satu komitmen bahwa Kabupaten Sumedang 2022 melesat. Ya, 2022 melesat melayani lebih berkualitas dan cepat, dan salah satunya kegiatan kunjungan kerja Sapa Warga seperti yang dilaksanakan hari ini. Saya di Desa Malaka banyak kegiatan tadi yang dilaksanakan. Yang pertama, kita buka layanan perizinan untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Dan itu kami layani hanya 10 menit saja. Alhamdulillah masyarakat, utamanya pengusaha mikro ya,
wirausahawan mikro bisa mendapatkan NIB yang langsung secara formal ditandatangani oleh Kementerian Investasi ya. Kemudian kami memberikan santunan untuk anak yatim, memberikan santunan juga bantuan ya untuk Sekoper Cinta yang single parent ya. Kita berikan bantuan, ada 10 kelompok tadi yang kita berikan bantuan. Satu kelompoknya 2 juta, jadi kurang lebih ada 20 juta kita salurkan tadi ke warga masyarakat di Desa Malaka. Kemudian kita pun bantu Rutilahu, rumah tidak layak huni, ada 20 paket rumah tidak layak huni, per paketnya itu kurang lebih 17,5 juta. Bahkan tadi kami komitmen dengan Pak Kuwu ya, dengan Pak Camat, Desa Malaka ini menjadi desa percontohan lingkungan hidup ya. Kita akan berikan secepatnya minggu depan bantuan bibit, baik bibit pohon tahunan ya, tanaman keras ya, buah-buahan maupun bibit cengkeh, sehingga semua rumah di Malaka nanti akan